hadir. Karena pada sore hari ini pesantren Nahdlatul Ulama Hidayatul Muttaqin merayakan milad at-Tauhid Hijriah yang ke-31 yang dirangkaikan dengan wisuda santri dan khatamul Quran. Sebelum kita lalui acara demi acara, marilah kita membaca Ummul Quran yang pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum Tuan Guru Haji
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, alim ulama, para asatidz yang sama-sama kita banggakan, kita cintai dan kita hormati. Kita doakan beliau semua dalam penjagaan Allah, sehat walafiat, panjang umur, terus memberikan kita siraman-siraman rohani keagamaan. Amin ya rabbal alamin. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak lurah pamitan bersatu hadir kembali di tengah-tengah kita juga. Bapak Camat Sukardilah selalu dia hadir di tengah kita. Dan dulunya Lurah Pabutan Barat juga hadir di tengah-tengah kita. Bapak Camat baru kita hadir Januari kemarin dilantik, tapi yang belum kenal beliau karena beliau sempat bergantian mahu waktu LPG, tapi karena kesibukan pesantren tidak bisa hadir. Alhamdulillah hari ini Tiang dan Bapak Camat bisa berwajah bersilaturahmi. Hadirin rahmatullah, tak lupa juga para wali santri, khususnya Bapak Ibu wali santri yang alhamdulillah putra putrinya sore hari ini alhamdulillah bisa diwisuda, baik wisuda Al-Quran dan wisuda Khatamul Quran. Singkatnya, hadirin hadirat tamu undangan, para santriwan santriwati yang berbahagia, yang mengajak kita semua pada kesempatan sore hari ini yang walaupun dalam keadaan hujan lebat, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga suasana menjadi sejuk. Salawat dan salam terus terlakukan kebimbingan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat risalah beliau, alhamdulillah kita masih dalam keadaan Islam, iman Islam menjadi umat beliau. Mudah-mudahan sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, izinkan saya menyampaikan laporan tahunan pendidikan Santren Nahdlatul Ulama Hidayatul Mutakin, yang alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Bapak Camat baru kita. Mudah-mudahan beliau bisa mengenal santren ini, karena alhamdulillah walaupun kecil seperti ini, Hidayatul Mutakin tidak bisa dipandang sebelah mata, karena Hidayatul Mutakin
Mutakin terus tampil menyemarakkan Al-Quran dalam musabaqah Al-Quran tahun-tahun yang lewat. Adapun pendidikan pesantren Nahdlatul Ulama Hidayah Mutakin mengkoordinir beberapa lembaga pendidikan, di antaranya yang lumrah kita kenal dengan nama Taman Kanak-kanak Al-Quran, disingkat TKI dalam bahasa pesantren kami. Ini hampir jumlahnya 400 anak-anak di kecamatan. Jadi yang kecil seperti ini mungkin tidak bisa nampung, sehingga kami alokasikan waktu yang berbeda-beda. Kemudian ada Taman Pendidikan Al-Quran, kami singkat dengan TPQ. Inilah yang menghasilkan para santri yang siap dikhatamul Quran. Alhamdulillah tahun ini kami sudah menjalankan pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran untuk bisa dikhatam putra-putri kita hanya menempuh waktu pendidikan cukup 1 tahun saja. Tidak seperti 5 tahun yang lalu. Mereka menempuh pendidikan Al-Quran sampai bisa dikhatamul Quran sampai 4 tahun. Alhamdulillah, karena kerjasama Ustaz dan Ustazah dan penambahan waktu sehingga 1 tahun bisa diselesaikan semua persyaratan, yaitu membaca Al-Quran sampai 30 juz. Kedua, harus hafal Al-Quran 1 juz, yaitu juz amma, dan menguasai tajwidul Quran. Yang berikutnya ada tahsinul Quran, tahsinul qiraat, perbaikan. Sebelum mereka masuk ke Taman Pendidikan Al-Quran, setelah tamat metode iqra-nya tidak langsung masuk ke Taman Kanak-kanak Al-Quran lanjutan, tapi harus ditahsin dulu selama 1 tahun. Jadi digondang bacaannya habis-habisan dulu, baru bisa masuk ke tingkat lanjutan iqra itu yang disebut dengan Taman Kanak-kanak Al-Quran lanjutan. Alhamdulillah juga tahun ini Taman Kanak-kanak Al-Quran lanjutan yang merupakan persiapan wisuda Al-Quran hanya menempuh pendidikan hanya 1 tahun, yang pada 5 tahun sebelumnya itu paling lama menempuh pendidikan sampai 3 tahun. Alhamdulillah, rata-rata 4 tahun terakhir ini kami melaksanakan Taman Kanak-kanak Al-Quran lanjutan untuk siap wisuda hanya 1 tahun dengan persyaratan baca Al-Quran 5 juz yang baik dan benar, dan menghafal setengah juz Al-Quran, yaitu juz amma. Program berikutnya yaitu tahfidzul Quran. Alhamdulillah ada 65 serta tahfidzul Quran. Di antara 65 itu ada 25 yang mondok di pesantren ini. Baru 1 tahun berjalan. Beberapa anak sudah menyelesaikan program 5 juznya. Ditinggal diri sudah, insya Allah habis lebaran, insya Allah. Terakhir ada diniyah atau madrasah diniyah. Ini sesuai dengan Kementerian Agama. Ada 3 jenjang. Ada jenjang diniyah, madrasah diniyah ula. Kemudian ada madrasah diniyah wusta dan madrasah diniyah kuliah. Begitulah beberapa pendidikan yang dikoordinir pada pendidikan pesantren Hidayatul Mutakin. Adapun beberapa tantangan dari kami pesantren Hidayatul Mutakin, pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa kami pesantren Hidayatul Mutakin ini yang sendiri menghadapi tantangan. Ada trilogi pendidikan yang ada di sini. Yang pertama, pendidikan keluarga. Yang kedua, pendidikan sekolah. Dan ketiga, pendidikan pesantren.
Jika trilogi ini bersinergi dengan baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Sekolahnya akan berjalan dengan baik, keluarga berjalan dengan baik, pendidikan pesantren juga akan berjalan dengan baik. Tapi ternyata ada hambatan-hambatan, sehingga beberapa santri yang seharusnya jumlah wisudawan wisudawati lebih mencapai 85 anak, tapi ternyata karena ada hambatan ini sehingga kami dapat mewisuda anak-anak kami di sini sejumlah 63 anak. Karena banyaknya tantangan, anak terpaksa harus meninggalkan pesantren ngaji untuk les. Sampai-sampai wali santri datang kepada Tiang minta izin, selama 3 bulan ini Pak Ustaz, anak saya nggak bisa ngaji. Loh kenapa? Mohon izin les karena dia kelas 6. Mengikutilah. Loh kapan lesnya? Maghrib. Nah, ini tantangan Tiang. Sehingga kedepannya bagaimana pesantren ini memberikan ruang waktu yang selebar-lebarnya sehingga semua bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di pesantren. Inilah beberapa tantangan. Terakhir yang dapat saya sampaikan yaitu pembangunan yang alhamdulillah berjalan semakin lambat tapi pasti sudah lantai 3 sudah siap dipakai oleh para hafizah untuk menghafal Al-Quran. Yang punya rencana seperti tahun yang lalu yang pernah saya sampaikan bahwa aula sebelah selatan ini tempat ibu-ibu duduk ini akan yang persiapkan sebagai lokasi asrama pondok tahfiz. Mudah-mudahan habis lebaran bisa yang realisasikan insya Allah berkat doa dan dukungan kita semua, wabil khusus pada para wali santri yang sudah 3 kali mengadakan pertemuan, tetapi yang terakhir belum, yaitu para wali santri yang putra-putrinya sudah duduk di tingkat madrasah diniyah. Karena kemarin takutnya yang ada benturan dengan pemilu sehingga agak sedikit ruwet rasanya mengumpulkan wali santri waktu itu. Sehingga pada kesempatan ini yang sampaikan bahwa pembangunan tahap penyelesaian yang bahasakan akan kita selesaikan yaitu lantai 3. Kemarin alhamdulillah sudah selesai tempat belajarnya, tinggal asrama yang akan diusahakan. Ada sisa dana kas pembangunan 43 juta. Nah, sehingga wali santri yang belum membayar, yaitu wali santri baru. Jadi sudah yang perkenalkan bahwa pembangunan ini ada 3 tahap pembayarannya. Itu pun lama sekali, Bapak Ibu sekalian. 3 tahap namanya. Yang 3 tahap itu. 1 tahap 500.000. Tahun berikutnya tahap kedua 500 sampai tahap 3 jumlahnya 1.500.000. Adapun yang sudah lunas kemarin yang minta yaitu tahap penyelesaian pembangunan yaitu 300.000. Sehingga Bapak Ibu wali santri yang belum merasa baik yang tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap penyelesaian kiranya bulan Ramadan bisa disumbangkan bagian rezekinya untuk pembangunan demi anak-anak kita bersama. Karena yang juga sudah tidak bisa bekerja lebih luas kalau tidak dibantu dengan Bapak Ibu wali santri juga para donatur. Kebetulan Bapak Camat alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan beliau nanti dalam sambutannya memberikan kita kabar gembira, karena ciri orang beriman selalu memberikan kabar gembira. Bapak-bapak Camat kemarin sudah memberikan sumbangsinya luar biasa sehingga terus berjalan. Ada yang 200 sah, ada yang 100 sah. Mudah-mudahan Bapak Camat
bisa berkenan pada hari ini insya Allah. Amin. Kalau beliau berkenan, insya Allah beliau golongan orang-orang beriman sebagaimana ayat Al-Quran yang dikumandangkan tadi. Wa yubasyirul mu'minin. Orang-orang beriman selalu akan memberikan kabar gembira, bukan berita-berita hoax. Jadi mudah-mudahan beliau berkenan, kita doa bersama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat yang sampaikan. Mari kita kerjasama di dalam meningkatkan pendidikan putra-putri kita, terutama pendidikan agama. Ini yang dapat yang sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada pembina pengurus pendidikan pesantren Nahdlatul Ulama Hidayatul Muttaqin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan ikrar oleh wisudawan dan wisudawati kepada wisudawan dan wisudawati di sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Yang hormati dan yang muliakan para tuan guru, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus pembina pondok pesantren Hidayatul Muttaqin, tuan guru Sofyan Irsyadi. Alhamdulillah tuan guru pada bapak yang masih. Yang saya hormati sahabatnya Bapak Camat Sekaligus Bapak Jaya Samudra. Namun beliau ini bisa atas nama camat, bisa juga atas nama warga. Umum desa di desa. Yang saya hormati Bapak-bapak luas yang berkesempatan hadir. Bapak luas dari Kabupaten Persadi, adalah Kabupaten Dalulah Kabupaten Timur dan Dalulah Kabupaten Barat. Dan saya hormati para pengasuh, para ustaz, para wali santri yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati pondok pesantren Hidayatul Muttaqin lingkungan Pesat Timur, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Pagutan Barat, Pagutan Pesat Barat. Singkatnya hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua. Hingga pada sore hari ini dalam hujan Allah bergurau yang rahmat ini hadiah bagi kita semua. Kita dapat berkumpul, kita semua dapat bersilaturahmi bermuara di pondok pesantren Hidayatul Muttaqin dalam rangka milad yang ke-31. Alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam suasana kebaikan dan tempat yang baik juga. Selamat dan salam yang panjangkan bersama kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat dan keluarga beliau. Mudah-mudahan kita semakin umatnya mendapat syafaat dan kemudian nanti amin ya rabbal alamin. Bulan bapak sekalian yang saya hormati, silaturahim dapat undangan dari tuan guru. Alhamdulillah tuan guru merupakan sebuah kehormatan bagi dia bisa hadir di tengah jamaah sekalian. Dari dia sebagai camat Mataram ini baru sebulan lebih 1 hari, karena itu dilakukan pada tanggal 29 Maret. Jadi yang baru sebulan lalu teman sempat silaturahmi dengan itu dan menampil dari camat langsung kita disebutkan oleh pemilu. Kecuali kalau kita sangat ingin kemudian sahabat jadi yang harus bertemu dalam beliau juga kemarin sudah tahu dengan beliau. Kesimpulan yang kedua, bahwa pada hari kaya hari ini kita semua menjadi saksi
Tadi kita sudah menyaksikan anak-anak kita yang berwisuda. Tadi sudah kita menyaksikan anak-anak kita yang khataman Al-Quran. Sebagai warisan ini, sebagai jamaah seperti ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua. Sebaliknya dari pemerintah merasa bangga melihat anak-anak kita yang masih kecil yang mendapat pendidikan karakter dan berbasis Al-Quran. Inilah sesungguhnya yang kita inginkan. Inilah sesungguhnya yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, oleh bangsa kita, oleh negara kita. Bagaimana bersama kita mendidik anak-anak kita, bagaimana bersama kita mengamalkan anak-anak kita dengan semangat Al-Quran, dengan jiwa-jiwa agama, dengan tradisi dan budaya Al-Quran. Inilah yang sesungguhnya nanti menjadi berkah bagi mereka semua. Terima kasih Bapak Tuan Guru, terima kasih pimpinan budaya komunikasi yang sudah menggembleng anak-anak kita. Terima kasih kepada wali santri yang sudah mempercayakan anak-anak kita untuk menimba ilmu di tempat ini. Mataram dipercaya kembali menjadi tuan rumah pelaksanaan besar Fathah Tilawatul Quran yang ke-24. Jadi kita mendapat jatah sekali 6 tahun. Dan kebetulan pada tahun ini Kecamatan Mataram menjadi tuan rumah, dan kita berharap anak-anak kita, santri kita dari pondok pesantren budaya ilmu taklim harus mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Tuan Guru yang menjadi besar dalam hal ini, dan berharap mudah-mudahan nanti sebanyak-banyaknya anak kita yang mewakili Kecamatan Mataram ya diberikan kota Mataram di MTQ dan akan dilaksanakan nanti Sumatera Barat. Ada nanti Ustaz Sanusi yang di sini ya, dan menjadi pembina kita juga di MTQ ya. Jadi kita berharap nanti beliau juga bisa memberikan masukan juga kepada kita semua dengan anak-anak kita yang ada di Jawa. Hari ini sekalian yang terhormati, anak saudara kita juga mengenal kita saksikan dari Bapak Tuan Guru bahwa 31 tahun namanya pondok pesantren ini berdiri. 31 tahun pondok pesantren budaya komunikasi menunjukkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Sampai sekarang ini terus melakukan pembangunan, terus melakukan transformasi di bidang pendidikan, ya, ada pembangunan secara fisik, pembangunan secara mental dan spiritual. Insya Allah kami dari pemerintah Tuan Guru, apapun yang dilaksanakan di tengah masyarakat selama itu merupakan kegiatan-kegiatan kebaikan, kegiatan-kegiatan yang diharapkan untuk kebaikan bersama. Kami dari pemerintah insya Allah memberikan dukungan sepenuhnya dengan harapan mudah-mudahan pondok pesantren ini nanti terus berkembang. Insya Allah nanti Tuan Guru segala sesuatunya nanti kita lakukan usaha ini nanti. Insya Allah. Tadi juga sudah disediakan dengan Pak Camat nanti insya Allah. Ibu ini sekalian yang saya hormati, rasanya tidak banyak yang dapat dia sampaikan, cukup untuk menjadi perkenalan singkat dia selaku dalam Mataram yang baru. Mudah-mudahan nanti dia kesempatan kita terus bersilaturahmi dan terus meminta saran dan masukan kepada Tuan Guru tentang apa yang kita lakukan di tengah masyarakat. Demikian dua lebihnya yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum
لا إله إلا الله. Alhamdulillah, segala puji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga berkat perkumpulan kita di tempat yang mulia ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Tak lupa juga salam, salawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena perjuangan beliaulah kita bisa mengenal Islam, karena perjuangan beliaulah kita bisa mengenal salat, karena perjuangan beliaulah kita bisa mengenal Al-Quran, dan karena perjuangan beliaulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan selalu diberikan istiqamah di dalam menyiarkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Milad, hari ulang tahun yang ke-31 daripada pondok pesantren ini, yang mana pondok pesantren ini sangat memperhatikan di dalam bidang-bidang keilmuan agama, wabil khusus untuk mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran, untuk mencetak generasi-generasi yang selalu memperhatikan yang ada di dalam Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum ala thalathati umur." Ajarilah, didiklah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin anaknya bahagia dunia akhirat, kalau ingin anaknya selamat, kalau ingin anaknya cinta kepada orang tua, cinta kepada Allah, cinta kepada bangsa dan negara, maka ajarilah mereka dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbullah. Sebelum mencintai apapun, sebelum mengenal apapun, ajarilah, didiklah anak kita untuk mencintai Allah Subhanahu. Kenalilah dia dengan Allah, beritahulah dia bahwa sesungguhnya dia bisa hidup, dia bisa bernafas, dia bisa berjalan. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama harus kita didik anak kita untuk mengenal Allah. Yang kedua, allimu auladakum ala hubbi rasulih, untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah anak-anak kita, kenalilah keturunan kita, kenalilah orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana pentingnya jasa-jasa Nabi besar Muhammad, bagaimana cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, bagaimana dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah, bagaimana pengabdian Nabi Muhammad kepada Allah, bagaimana akhlak-akhlak Nabi Muhammad, bagaimana tata cara Nabi Muhammad. Itu semua perlu kita ajari kepada anak-anak kita. Jangan kita ajari anak kita untuk mencintai artis fulan, jangan kita biarkan untuk mencintai pemain-pemain bola, jangan kita biarkan untuk pemain-pemain sinetron. Akhirnya kalau besar nanti pintar dia nangis, pura-pura nangis. Kalau besar nanti dia pintar pura-pura pingsan. Kalau besar nanti kita tidak tahu bentuk rambutnya, sebagaimana kita tidak tahu bentuk rambut siapa yang dia ikutkan, tata cara bicara siapa yang dia ikutkan, sopan santun siapa yang dia ikutkan. Oleh karenanya lah, hendaklah kita mengenali anak-anak kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam kepribadian Nabi, di dalam akhlak-akhlak Nabi terdapat uswatun hasanah, tata cara contoh yang sangat baik. Kalau kita mau baik, kalau kita mau benar, kalau kita mau dipuji, kalau kita mau baik di dalam aspek manapun, maka hendaklah kita mengikuti
ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi suami yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita ingin bermasyarakat yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi istri yang baik, ikuti Nabi Muhammad. Mau menjadi apapun Anda, hendaklah Anda mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua pesan Nabi. Yang ketiga, Ali mauladakum ala hubbil Quran. Ajarilah anak kita untuk mencintai Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mencari ilmu apapun di dalam Al-Quran, semuanya sudah ada. Semuanya sudah diterangkan oleh Allah. Semuanya telah terdapat, ada, pasti di dalam Al-Quran. Sebagaimana kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas memiliki pemahaman yang sangat luas. Beliau mengatakan, seandainya aku punya unta hilang, maka aku cari di dalam Al-Quran, pasti aku temukan di dalam Al-Quran keberadaan untaku. Oleh karenanya lah, kalau kita mau belajar ilmu apapun, ilmu tata cara sholat, ilmu tata cara zakat, ilmu tata cara puasa, ilmu tata cara bertanam, ilmu tata cara berpolitik, semuanya telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karenanya lah, satu-satunya mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua adalah Al-Quran. Al-Quran bahkan tidak ada siapapun yang mampu mengubahnya. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu merevisi, menyalah-nyalahi Al-Quran. Ataupun bahkan satu orang manapun, secanggih apapun, sepintar apapun mereka, tidak mampu membuat seperti sebagaimana Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jikalau benar, wahai orang-orang kafir, Al-Quran ini salah, Al-Quran ini ada yang perlu ditambah, Al-Quran ini ada yang perlu dikurangkan, hatu burhanakum, bawalah buktinya, cari kesalahannya. Di mana terdapat kesalahan di dalam Al-Quran? Tidak ada kesalahan kekurangan apapun di dalam Al-Quran. Maka hendaklah kita menjaga Al-Quran, hendaklah kita membaca Al-Quran, hendaklah kita menghormati Al-Quran. Sebagian dari kita terkadang di dalam rumahnya Al-Quran tidak ditemukan, atau bahkan kalau ada Al-Qurannya berdebu, atau kalau Qurannya bersih hanya dari pajangan, tidak pernah dibaca Al-Quran. Luangkan waktu kita sehari 1 juz, setengah juz, 5 lembar, 6 lembar untuk membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran di pagi hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya sampai sore. Kalau dia membaca Al-Quran di sore hari, Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya sampai pagi hari itu. Oleh karenanya lah, kalau mungkin usaha kita kurang berkah, kalau pekerjaan kita kurang berkah, itu semua karena kita meninggalkan Al-Quran. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh, pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatnya Nabi pasti hal yang istimewa. Curhatnya Nabi tidak mungkin hal yang sepele. Beda kalau sama ibu-ibu, kalau ibu-ibu curhat ada orang dapur biasanya, betul? Kalau ibu-ibu curhat biasanya kurang dapat jatah orangnya, kurang lihat tetangga lebih bagus curhat dia kepada suami. Lihat itu tetangga kita udah gak punya motor yang baru, kita kapan punya motor yang baru? Itu curhatnya kita. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW kalau curhat pasti hal yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW curhat kepada Allah. Faqala Rasul, ya Rabb, ya Allah. Nabi Muhammad curhat, ya Allah, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, umatku akan ada saatnya, akan tiba waktunya mereka akan meninggalkan Al-Qur'an. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya lah kita dukung, kita support, kita jaga pondok pesantren kita agar tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an sebagaimana sebagian umat telah meninggalkan Al-Qur'an. Itulah, jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita ingin menjaga Al-Quran, kita jangan biarkan orang-orang yang memahami Al-Quran setengah-setengah.
ataupun memahami Al-Quran dengan korupsi. Ada sebagian paham sekarang mereka memakai hadis, mereka memakai Al-Quran untuk menyesatkan orang. Betul? Oleh karenanya lah kita perlu jaga Al-Quran dari paham-paham seperti itu. Semoga pondok pesantren ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga santri-santri yang keluar dari pondok pesantren ini menjadi ulama-ulama yang asfiya, yang atqiya, yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام رب العالمين ربنا بنعمته مولانا الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح والريحان مالك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان إياك نعبد وإياك نشرك في عبادة ربك في كل وقت وآوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس الشيطان اهدنا الصراط المستقيم للاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أهل الكفر والطغيان آمين 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 بإجابة وشرف من الديان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والفحن والأحوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات والآهات وتطهرنا بها من جميع العيوب والسيئات وتغفر لنا بها جميع الذنوبات وتمحنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع ما نقبله من الحاجة وتدعونا بها يا الله يا مولانا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من ذكر الخيرات في الحياة وبركة والممات يا رب يا الله يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم أغننا بالعلم والعملية وزينا بالعلم والأدبية واكرمنا بالتقوى والاستقامة وجملنا بالعافية والسلامة وأعزنا بالدنيا من موجبة نجاة يوم القيامة اللهم حقق أن نسأل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار وارزقنا يا الله عيشة الأبرار وارزقنا يا الله عيشة الأبرار وارزقنا نصرك من شر الأسرار رحمتك يا عزيز يا غفار يا رحمن المساكين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك يا ستار يا جبار يا قهار وادخلنا الجنه لنا مع الابرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين برحمة الله لنا الفاتحة وتحمس بها جهليها وإعلاء دين الإسلام بفضل جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله
Nabi Muhammad. Allahumma Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mabrur, mabrur alfa, mabrur alaika, mabrur, mabrur alfa, mabrur ya umiladi, mabrur. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Dari Allah pengampun, sehingga hidup merukun. Mabrur alfa, mabrur alaika, mabrur, mabrur alfa, mabrur alaika, mabrur, mabrur alfa, mabrur ya umiladi. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabrur alfa, mabrur alaika, selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Dari Allah pengampun, sehingga hidup merukun. Mabrur alfa, mabrur alaika, mabrur, mabrur alfa, mabrur alaika, mabrur, mabrur alfa, mabrur ya umiladi, mabrur. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabrur alfa, mabrur alaika, mabrur, mabrur alfa, mabrur alaika, mabrur, mabrur alfa, mabrur ya umiladi, mabrur. Allahumma salli wa sallim wa